Saya akan berkhutbah sekarang. Tema yang saya sampaikan adalah kehidupan rumah tangga yang telah ditulis di dalam Alkitab, dan apa yang ditulis di dalam Alkitab, perumpamaan-perumpamaan itu tidak pernah lekang, tidak pernah habis diceritakan dari zaman ke zaman, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab itu akan terulang kembali, bahkan akan ada nanti pada masanya. Namun penyebab atau kasusnya saja ceritanya yang berbeda, tapi pada intinya itu sama. Kan itulah sebabnya Alkitab itu menjadi sebuah kitab sejarah kehidupan manusia. Kitab yang memberikan solusi bagi kehidupan manusia apapun masalahnya. Judulnya adalah ibu rumah tangga yang suka melacurkan diri. Jadi suka menjual dirinya hanya untuk kesenangan duniawi. Namanya Gomer, diambil dari kitab Hosea. Saya bacakan ayat-ayat kisahnya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda pada zaman Yerobiam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Ayat 3, maka pergilah ia dan mengawini Gomer bin Dublaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yezreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yezreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yezreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama, karena anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak mengampuni mereka. Aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi melahirkan anak seorang laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah anak nama Lo Ami, karena anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku bukanlah Allahmu." Ayat selanjutnya, "Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'anak-anak Allah yang hidup.'" Ayat 11, "Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri itu, sebab besar hari Yezreel itu." Kemudian diambil lagi, lompat ke Hosea 3 ayat 1-5. "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepada lama, engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki juga. Aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Akan berbalik dan akan mencintai Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Saudara-saudara, dalam dunia modern ini di mana orang kehilangan norma kehidupan, akhlak dan moral, maka keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan menjadi panduan hidup banyak orang. Uang menjadi ilah bagi banyak orang. Uang menjadi idola, uang menjadi target dan tujuan hidup. Sehingga demi uang, orang rela membunuh. Demi uang, orang rela membual, bahkan menjual suami, anak, istri, bahkan diri mereka sendiri. Dalam kisah Hosea dan istrinya Gomer, kita temui kisah seorang ibu yang melacurkan diri. Hosea ini adalah seorang nabi kecil, tetapi
memberi pengaruh yang besar pada zamannya, karena kasus kehidupan mereka ini luar biasa. Kisah Gomer dan Hosea menggambarkan ketidaksetiaan Israel, umat pilihan Allah. Mengapakah istri dapat melacurkan diri? Saudara, seorang istri melacurkan diri jika ia bukan anak Tuhan. Saudara-saudara harus menjadi anak Tuhan yang baik. 2 Korintus 6 ayat 14, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini pernyataan oratoris yang dikatakan jangan sampai kita mempunyai pasangan yang tidak seimbang. Kenapa istri itu bisa melacurkan diri? Karena jika seorang istri melacurkan diri, desakan ekonomi. 2 Raja-Raja 6 ayat 28, kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi anaknya saja mau dimakan. Jika seorang istri melacurkan diri, maka ia menjadi keinginan dagingnya lebih suami, bahkan anak-anaknya dan keluarganya sendiri. Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi saudara-saudara, bagaimana agar suami istri mencukupkan diri dan berusaha di dunia ini, dan apa yang diberkati oleh Tuhan pada waktu itu janganlah dihabiskan langsung, tapi berilah waktu untuk membuat makan minum lagi di masa yang akan datang. Jangan sampai dihabiskan, supaya tidak terjadi penyelewengan di dalam keluarga. Saudara, yang kedua, hubungan suami istri adalah lambang hubungan Allah dan umatnya, dan hubungan Yesus dengan gerejanya. Jadi saudara-saudara, hubungan Hosea dan Gomer perlambangan hubungan Yesus dan gerejanya. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi seorang suami harus memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga seorang suami menyerahkan hidupnya hanya untuk istrinya. Oleh karena itu harus ada perimbangan hubungan yang mesra selamanya antara suami dan istri. Kalau tidak, semua akan menjadi korban. Teman-teman, kita akan menjadi korban. Bahkan lebih menyakitkan lagi, suami dan istri yang hubungannya tidak bagus itu berkorban. Akan menjadi korban adalah anak-anaknya, sehingga tidak mampu kita menyiapkan kehidupan yang bagus untuk generasi kita. Okelah, kita hidup sekarang ini begini, tetapi saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita punya anak, memberi dampak kepada anak, berpengaruh, dan dia akan melihat orang tuanya, ibunya, bapaknya dengan keadaan yang menyedihkan kalau hubungan rumah tangga itu tidak bagus. Jadi Efesus 5 ayat 25 ini adalah hubungan yang akrab antara seorang suami dengan istri seperti Yesus dengan gerejanya, yaitu dengan kita semua, yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus.